Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk melakukan presentasi mengenai materi uji hipotesis dalam mata kuliah Statistika Informatika. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Muhammad Ilham Fauzan dengan NPM 06513130, ada Ergiansa Putra Nugraha dengan NPM 06513140, ada Muhammad Ihsan Farin dengan NPM 06513149, dan dengan saya sendiri, Alfian Namal Febrian dengan NPM 06513147, dan ada Andika Dwi Putra NPM 06513160. Yang pertama itu ada topik pembahasan. Pembahasan yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengertian uji hipotesis, yang kedua kegunaan uji hipotesis, yang ketiga jenis-jenis hipotesis, yang keempat prosedur pengujian hipotesis, dan yang kelima itu ada contoh soal dalam uji hipotesis. Yang pertama ada pengertian uji hipotesis. Uji hipotesis sendiri adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data ketika peneliti merumuskan masalah penelitian, jenis penelitian korelasi, asosiatif, dan eksperimen. Maka terdapat berbagai dugaan-dugaan awal yang muncul yang kemungkinan akan menjawab hasil penelitian. Lalu ada kegunaan hipotesis. Yang pertama ada menyiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar muka yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Yang kedua ada memberi batasan dan memperkecil jangkauan dan kerja penelitian. Yang ketiga ada sebagai alat sederhana dalam memfokuskan kata yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Dan yang terakhir ada sebagai pedoman dalam pengerjaan serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Lalu hipotesis. H0 adalah pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan ataupun tidak ada pengaruh antar variabel. H1 adalah kebalikannya, yaitu menyatakan bahwa terdapat perbedaan atau ada pengaruh antar variabelnya. Lalu ada jenis-jenis hipotesis. Berdasarkan parameternya, yaitu pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi berdasarkan yang didasarkan pada informasi sampelnya. Berdasarkan jumlah sampel, yaitu pengujian hipotesis di mana sampel yang digunakan berjumlah 30 atau lebih dari 30 berdasarkan jenis distribusinya. Pengujian dengan distribusi Z, T, F, dan X2. Lalu ada prosedur pengujian. Merumuskan hipotesis, baik hipotesis 0 maupun hipotesis 1. Lalu menentukan taraf nyata, probabilitas menolak hipotesis. Lalu ada menentukan uji statistik melalui alat uji statistik seperti uji Z, uji T, uji F, dan uji X2. Saya Ergiansa Putra Nugraha, NPM 06513140. Untuk bagian prosedur pengujian, jika standar deviasi diketahui, maka menggunakan rumus Z sama dengan buka kurung X bar kurang mu 0 tutup kurung bagi standar deviasi per akar jumlah data atau N. Jika standar deviasinya tidak diketahui dan sampelnya melebihi 30, maka menggunakan rumus jumlah data kurang 1 sama dengan buka kurung X bar kurang mu 0 tutup kurung per S dibagi S per akar jumlah data. Atau juga bisa menggunakan Z sama dengan buka kurung X bar kurang mu 0 tutup kurung bagi S per akar N. Jika sampelnya kurang dari 30, maka menggunakan jumlah data sama dengan buka kurung
X bar kurang mu0 tutup kurung bagi S per akar N. Di sini ada contoh soalnya. Perusahaan yang memproduksi lampu yang umurnya menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah 800 jam dan simpangan bakunya 40 jam, ujilah hipotesis bahwa mu0-nya sama dengan 800 lawan 800 jam, lawan alternatifnya tidak sama mu0 tidak sama dengan 800 jam. Bila contoh satu acak 30 lampu menghasilkan umur rata-ratanya 788 jam, gunakan taraf nyata 0,04. Nah, di sini dikarenakan pernyataan awalnya 800 jam, jadi H0-nya sama dengan. Lalu untuk H1-nya sebagai alternatif menjadi lawan dari H0-nya, berarti tidak sama dengan 800. Rata-rata lampunya itu menghasilkan umur sebesar 788, sehingga X bar sama dengan 788. Dikatakan bahwa menggunakan sampel berjumlah 30, sehingga jumlah N-nya sama dengan 30. Karena di sini hipotesisnya sama dengan atau tidak sama dengan, maka kita menggunakan tutel yang awalnya tarafnya sebesar 0,04 dibagi 2 menjadi 0,02. Lalu kita hitung menggunakan tabel Z, karena syaratnya menggunakan tabel Z ini terpenuhi dan kita mendapatkan hasil sebesar 2,054. Dan diketahui bahwa standar deviasinya ini 0,04 dibagi 2 jadi 0,024, dan dari hasil tabel Z ini 2,054. Dan di atas ini dinyatakan bahwa standar deviasinya itu sekitar 40 jam. Untuk menghitung Z hitungnya, kita dapat menggunakan rumus Z sama dengan yang tadi, X tutup kurung X bar kurang mu0 per dibagi standar deviasi tutup kurung per akar jumlah data. Karena sudah memenuhi menggunakan Z table, yaitu jika standar deviasi diketahui, maka menggunakan Z sama dengan buka kurung X bar kurang mu0 tutup kurung bagi standar deviasi per akar jumlah data akar N. Jadi Z hitungnya tuh didapat buka kurung 788 dikurang 800 per dibagi 40 tutup kurung per akar 30 tutup kurung. Maka dapat hasil minus 1643. Dari simpulannya, keputusannya itu karena melebihi 0,05 jadi menerima H0. Kesimpulannya, belum cukup bukti bahwa mengatakan rata-rata umur lampu yang produksi tidak sama dengan 800 jam. Sebelum menutup, ada sedikit pesan buat teman-teman. Setelah ini akan banyak pilihan yang hadir, tapi di antara banyak pilihan yang hadir, tolong jangan pernah pilih menyerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.